mana-mana tuh pengen pakai krem seminggu kinclong gitu. Bener nggak tuh ya? Benar. Jadi mintanya yang instan ya. Bukannya, tapi memang krem yang keras itu pasti bisa menimbulkan efek instan. Jadi kalau kalian bilang ini 7 hari bagus, kalian harus membayangkan misalnya itu baju kalian yang tadinya ada noda terus jadi nggak bernoda tuh dipakein apa? Dipakein vanish, dipakein by clean gitu ya. Pasti langsung bagus, cepet, instan ya. Tapi kalau dipakein itu terus kulitnya, bajunya akan bladus nggak? Iya. Bladus, gampang koyak. Itulah yang terjadi kalau kita pakai skincare dengan efek yang instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lesehan bareng BKK. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan dokter ya, yaitu Dokter Yuri Metanasari ya dok ya. Boleh sapa dulu dok, halo. Hai, aku Dokter Yuri Metanasari, panggilannya Dokter Meta. Dokter Meta nih dok ya. Dokternya dokter spesialis apa nih dok? Kulit, kelamin, dan estetika. Kulit, ya. kelamin, dan estetika teman-teman ya. Nah kebetulan nih dok, dokteran kulit, dokter kulit ya dok ya, dan estetika nih. Aku tuh pengen ya dok, biar muka aku jadi glowing. Pengen gitu, jadi dok, ya. glowing Boleh kayak gitu? siapa nih? Kayak dokter lah. Apa kayak Kak Binki boleh juga deh dok ya. Jadi aku nanti sama teman-teman mau tanya-tanya nih dok tentang kulit lah dan sebagainya. Iya. Boleh dok ya? Boleh. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang mau tanya pertama? Oke, boleh Kak Cinta. Dok, aku mau nanya nih, kapan sebaiknya mulai menggunakan krim anti kerut? Krim anti kerut. Jadi itu pertanyaannya lumayan sudah advance ya. Iya. Kapan sih kita pakai anti kerut? Tapi jawaban basicnya adalah kita menggunakan segala sesuatu pada saat kita membutuhkan gitu ya. Jadi kapan kita pakai krim anti jerawat ya kalau ada jerawat. Kalau kapan kita gunakan anti kerut ya kalau ada kerut gitu ya. Tapi intinya kalau misalnya tanda-tanda kerutan itu akan muncul di usia di atas 28 tahun. Kalau kita sudah muncul kerutan di bawah itu artinya kita mengalami penuaan dini. Dan sebenarnya bergesernya waktu penuaan yang harusnya muncul di atas 28 tahun sekarang tuh mulai bergeser di usia 18, 17. Kenapa? Itu mungkin penyebabnya adalah polusi udara yang makin tidak baik, makanan junk food yang mulai beredar dan mulai kita makan ya, mulai kita konsumsi dari kita kecil sehingga pergeseran aging itu menjadi lebih muda. Jadi ternyata tuh tanda-tanda penuaan tuh udah mulai muncul di anak-anak SMA saat ini. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kita belum ada kerutan nih, kalau ketawa garisnya masih 1, itu kan artinya belum ada kerutan ya. Kalau kita ketawa, coba Ustadz ketawa Ustadz. Ini udah ada 3, ting. Ya. Jadi Ustadz udah boleh nih pakai krim anti. Iya tuh 3 tuh. Jadi udah boleh pakai krim anti kerut. Sebenarnya anti kerut apa sih dok? Jadi kalau krim anti kerut tuh biasanya kita memberikan serum yang sifatnya itu kayak magnet, narik air ke dalam kulit kita. Jadi sebenarnya kulit berkerut tuh seperti kayak kulit nenek-nenek kan biasanya ya. Itu penyebabnya tuh karena kulitnya kering, kolagennya turun sehingga kalau misalnya kita kayak Ustadz Ilham ini kan masih muda ya sebenarnya. Kenapa bisa ada kerutan? Mungkin kulitnya kering aja, kurang air, sehingga kita perlu kasih krim yang sifatnya itu nambahin kulit kita dengan air. Jadi pelembab itu kayak batu bata, ada semennya. Nah kita isi tuh semennya supaya batu batanya tuh jadi bangunan yang utuh. Kalau kayak Ustadz Ilham masih muda nggak mungkin karena kolagennya turun. Jadi butuh nggak? Ya kalau dibilang butuh saja gitu. Tapi kalau misalnya tidak dipakai juga nggak apa-apa karena tetap ganteng dengan baju BKK. Sama aja nih kalau aku pakai baju BKK. Iya, soalnya seragam. Iya. Jadi ini dok ya, penuaan dini bukan karena banyak pikiran gitu dok. Kan ada orang ngaruh. Gitu juga ya. Tapi poinnya adalah berdasarkan penelitian, bukan menurut saya ya, berdasarkan penelitian 90% aging skin itu karena sinar matahari. Gitu. Ingat ya, sinar matahari. Jadi 90%. Artinya sisanya 10% tuh baru tuh stres, makanan yang jelek gitu ya. Nah, 90% sinar matahari itu juga termasuklah polusi udara ya. Dia termasuk radikal bebas yang bikin kulit kita menua. Jadi Ustadz kalau misalnya pengen awet muda, pergi sekolah
mendep aja di gedung, Waduh. belajar gitu ya. Iya, Jangan banyak ke lapangan, sehingga orang-orang yang banyak timbul kerutan adalah orang yang sering keluar lapangan ya, keluar rumah tanpa menggunakan tabir surya gitu. Seperti itu dok ya. Boy. Menjawab nggak pertanyaannya? Ya, menjawab. Agak meluas ya jawabannya ya. Tapi bagus dok itu, jadi aku tahu dok. Jadi itu kalau misalnya dia ngomongin tuh udah tua, mudah-mudahan banyak pikiran. Oh enggak, jadi aku bisa jelasin dok. Iya bisa bisa. aku tangkap dok ya. Ini karena Gitu. sering kejemur aja gitu Oh, sering ya. kejemur dok ya. Oh gitu, oke lanjut. Iya. Pertanyaan kedua ada teman-teman? Ya, oke Kak Pinky nih, boleh nih. Ini kan sering banget kan dok, saya tuh keliru memakai skincare. Jadi pengen tahu urutan skincare yang benar tuh apa aja kayak gitu. Oh gitu. Kan banyak. Oke, urutan ya. Ada yang bilang 5 step, ada bahkan yang bilang 13 step. Wah, itu kan udah pusing ya. Maksudnya 13. Ini aja mau pakai skincare udah ngantuk ya. Benar. Kadang-kadang kan kayak gitu ya, apalagi ibu-ibu ya lagi nyusuin. Udah anaknya tidur, dia juga tidur. Nggak sempat tuh ya step-step. Yang pasti kalau urutan step 1, kulitnya mesti bersih dulu. Jadi step pertama adalah cleansing atau sabun ya, mencuci muka. Kalau muka kita kotor banget, ada istilah double cleansing. Perlu nggak dok? Kalau kita habis keluar rumah, yang kita pakai make up, kita pakai bedak, itu kita butuh tuh cleansing. Jadi kita pakai sejenis micellar water atau susu pembersih dulu, kita usap di wajah sekitar 30 detik hingga 1 menit, baru kita usap pakai kapas, lalu kita ke tahap kedua, yaitu mencuci wajah. Nah, mencuci wajah itu kita gunakan sabun yang minim busa ya. Sebenarnya sodium lauryl sulfat ya, sedikit mengandung SLS supaya dia tidak menghabiskan pelembab di kulit kita, pelembab alami. Ada 2 ya, pelembab sama minyakan. Ini muka lembab atau mukanya minyakan gitu ya. Jadi sebenarnya kita butuh lembab. Orang akne pun butuh lembab. Jadi kalau orang akne nggak ada pelembab, maka komedonya malah nggak bisa keluar dan dia terjebak sehingga terjadilah akne. Tapi kalau orang akne tidak butuh minyak yang berlebihan. Pelembab itu bukan minyak tapi air, lebih banyak airnya ya. Jadi minum yang banyak itu bagus. Jadi pertama kita balik lagi ke pertanyaan tadi adalah cleansing, bersihin wajah. Kalau di rumah aja nggak kena gebu dan kita nggak pakai makeup, pakai sabun aja cukup. Sabunnya yang lembut, jangan yang bikin kulit jadi kering. Contohnya, tada, dari Vaneta. Keren banget ya. Dan ini ada di BKK loh. Ada di BKK Ada juga, di Dok, ya? BKK. Wow, Iya, keren jadi banget, guys. produknya juga asli karena emang reseller dari kita. Jadi sabun itu cara pakainya mulai dari sedikit aja ya, segini. Jadi kalau saya sih sabun 1 botol kayak gini nih bisa untuk 2 sampai 3 bulan. Ambil sedikit, busakan, udah keluar busanya, diusap di wajah. Nggak perlu nih digosok-gosok kayak mau cuci baju ya. Tapi intinya poinnya adalah didiamkan sebentar sabunnya. Didiamkan sebentar, misalnya kita keramas dulu, sikat gigi dulu, atau gosok badan yang dulu baru dibilas, sehingga minyak berlebihnya keangkat ya, debunya keangkat. Jangan kosok, bilas, jangan, sayang. Kalau kita diamkan sebentar, nutrisi dari sabun juga masuk, efek dari sabun masuk. Yang kedua ya, nah udah dari sabun, kita harus mengeringkan wajah. Pakai apa dok? Kalau ada tisu. Kalau ada handuk khusus muka, pakai handuk khusus muka. Kalau mau pakai handuk khusus badan, kalian pilih gitu ya. Kalian ingetin, aku untuk muka nih pakai yang di ujungnya gitu. Jadi kalau untuk gosok badan yang lain pakai di bagian tengah handuk, di bagian ujungnya untuk muka. Jadi biasain membedakan muka sama badan, karena muka kita tuh kan kita jaga ya, beda sama bener tangan banget, comot Dok. sana comot sini. Kita kalau tangan kotor aja nggak mau nih kayak gini kan, karena sayang muka kan skincare kan mahal ya. Iya, tapi sabun cuci muka nggak mahal. Sabun cuci tangan nggak mahal ya. Terus setelah kita ini bersihin, terus tahap kedua sebelum kita pakai krem malam, sebelum kita pakai krem pelembab, yang kita butuhkan adalah moisturizer, pelembab. Jadi pelembab tuh kayak menyiapkan kulit supaya krim selanjutnya itu bisa masuk dengan kayak jalan tol gitu. Jadi kulitnya mesti lembab. Makanya pakai sabun juga jangan yang terlalu mengeringkan kulit. Pelembab apa aja dok? Terserah nih. Ada yang mengandung vitamin E, glucanolactone, hyaluronic acid, itu yang ada di ini ya. Ada bisa juga untuk kerutan. Kalau yang di serum kita nih ada mengandung aloe vera ya. Ini juga bisa mengandung pelembab. Aloe vera tuh sempat ada ya booming ya, no moisturizer yang mengandung aloe vera ya, booming banget ya. Karena sebenarnya kulit kita itu cuma butuh pelembab. Ya. Setelah kita pakai pelembab, kulitnya udah prepare tuh untuk masuk apa aja. Kalau pagi masukkan sunblock,
kalau malam masukkan krim malam gitu. Jadi urutannya selalu seperti itu. Kalau saya pakai serum dok nih kayak gini ya. Kalau saya pakai serum terus saya timpa pelembab lagi nggak apa-apa. Pada kulit yang over keringnya kita perlu tuh udah pakai serum yang mengandung pelembab, kita timpa lagi pelembab. Itu malah bisa lebih ngunci gitu ya. Kadang-kadang di muka pasien normal dokter nggak mau kasih apa-apa, dokter cuma kasih sabun, pelembab dan sunblock. Kadang-kadang kita pakai krim malam tuh malah merusak kulit, barrier kulitnya yang udah bagus gitu ya. Jadi jangan merusak bawaan genetik Tuhan yang udah dikasih ke pasien yang udah bagus gitu ya. Oh, jadi kalau misalkan kulit kita udah bagus, jadi nggak perlu pakai krim malam. Jangan dijaga aja, dijaga. Dokter juga bukan tim BKK ya, salah ya. bukan tim orang yang suka merusak. Jadi pengennya dijaga aja. Iya. Karena sebenarnya ini kan masih muda ya. Ceritanya dokter nih udah tua ya, dokter yang udah tua. Jadi sebenarnya kalau kita reuni ya, mungkin waktu SMP dulu isi itu paling cantik loh. Nanti kalau reuni udah pada datang, tuh yang cantik tuh belum tentu cantik loh. Karena yang cantik kalau nggak kerawat itu jadinya keriput. Yang tadinya si B yang biasa aja, tapi karena dirawat dia nggak ada keriput, dia kan tampak lebih cantik dibandingkan yang udah tampak keriput. Jadi sebenarnya cantik di masa tua nih kayak dokter ya di masa tua. Bukan yang hidungnya jadi mancung, bukan yang dagunya jadi V gitu, tapi orang yang muncul tanpa keriput kayak gitu. Keren banget. Ya nggak sih? Dokter, benar. Walaupun putih tapi banyak keriput, banyak flek kan nggak sehat juga. Iya. Nah gimana dok supaya nggak keriput? Pelembab, moisturizer gitu ya. Yang paling penting itu sebenarnya moisturizer. Jadi kalau dokter bilang ke pasien, Bu, ibu kalau punya budget, ibu beli moisturizer yang paling mahal yang ibu mampu beli, dan ibu beli sunblock paling mahal yang mampu ibu beli. Harus ngomong mampu ya, jangan beli sunblock 1 juta saya mampu dok, tapi dia nggak makan nasi kan Ya. Jangan juga ya. Yang paling mampu dibeli ya. Moisturizer juga milih-milih, karena kalau nggak sesuai jenis kulit bisa bahaya juga gitu ya, menimbulkan masalah yang baru. Gimana, menjawab nggak? Menjawab, sangat menjawab. Menjawab ya gitu. Karena selama ini kalau kita pakai skincare kan belum tahu urutannya. Iya, benar. Kadang kan kita suka salah gitu. Suka salah, benar-benar. Kalau salah gimana dok? Kalau salah biasanya kulitnya jadi melenting gitu, kayak ada melinting isi banyu dan gampang pecah. Nah itu biasanya urutan kita salah. Terus yang kedua, kalau ada melenting kayak gitu kita pakai krim malam yang terlalu kebanyakan gitu. Atau ketiga, malah menghilangkan efek dari krim yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai krim tuh kita benar-benar baca nih, digunakan sebelum pelembab. Oh ini berarti harus ditaruh sebelum pelembab, karena artinya krim ini akan bereaksi baik kalau ditutup dengan atau di layer dengan pelembab. Terus cara ngafalnya lagi adalah urutan pakai skincare itu adalah teksturnya mulai yang air, gel, terus creamy. Jadi kalau kamu pakai kayak FTE itu apa sih? Biasanya kan ini pakai Air ya, kayak Mandelic water atau apa, atau kalian semprot, itu kan air banget kan? Pakai itu dulu. Setelah dia ngeresep baru tuh yang teksturnya agak kental-kental kayak gini nih kan gel, atau ya serum yang teksturnya agak kental nih kalau ditetes gitu ya. Setelah dia meresap baru dipakein sih yang teksturnya kental creamy. Kalau mau pakai alas bedak tuh kan lebih tebel lagi, lebih thick lagi ya, maka alas bedak dipakainya terakhir. Terus makanya bedak powder dipakainya juga paling terakhir karena dia paling padat gitu. Jadi ngapalinnya tuh mana nih yang paling encer ke yang paling padat gitu. Ada lagi? Ada lagi? Monggo silahkan. Oke, ini masih muda banget ya, umur berapa tahun ini? Linknya tadi boleh. Oke. Umurnya berapa tahun? Umurnya 17. 17 tahun ya. Ustadz 27, 37? 24. Oh 24 ya, masih muda. Dokter nggak tanya? Iya, dokter berapa dokter? Beda 20 tahun sama Ustadz. Oh, berarti dokter 4 tahun. 44. Oh, 44 tuh. Teman-teman 44 tahun tapi masih Iya, cantik banget, dokter. nggak cantik tapi mungkin agak lembab aja ya, agak lembab. Nggak ada Ya. keriput. Iya. Iya, Jadi pengen kan? terus sabar ya. Lanjut. Mau nanya nih, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil pemakaian skincare? Ya, ini penyakit anak-anak Gen Z ya. Iya, benar tuh, Dok. Di mana-mana tuh pengen pakai krem seminggu kinclong gitu. Bener nggak tuh ya? Benar. Mintanya Jadi instan. mintanya yang instan ya, bukannya. Tapi memang krim yang keras itu
pasti bisa menimbulkan efek instan. Jadi kalau kalian bilang ini 7 hari bagus, kalian harus membayangkan misalnya itu baju kalian yang tadinya ada noda terus jadi nggak bernoda tuh dipakein apa? Dipakein vanish, dipakein by clean gitu ya. Pasti langsung bagus, cepet, instan ya. Tapi kalau dipakein itu terus kulitnya bajunya akan bladus nggak? Iya. Bladus, gampang koyak. Itulah yang terjadi kalau kita pakai skincare dengan efek yang instan. Karena sebenarnya kulit kita itu kan ada 5 lapisan. Lapisan paling bawah ke lapisan paling atas nih sebenarnya akan berganti dari sini ke sini itu minimal 30 hari. Jadi kulit itu akan kelihatan baik, kelihatan efeknya ngangkat sel kulit mati. Misalnya ada tulisan ya sering banget kan, mengangkat sel kulit mati. Sel kulit matinya kan tuh kan tebel tuh. Yang itulah yang katanya 21 sampai 28 hari. Ya artinya kita harus nungguin sampai 28 hari menggunakan krim itu baru kelihatan hasilnya. Karena dari 28 hari itu baru tuh sel kulit matinya keangkat gitu ya. Tapi itu untuk kulit yang normal. Kalau kita punya kulit ada masalah, misal flek hitam, akne, itu maka kita akan melihat perubahannya setelah 3 bulan. Karena prosesnya bukan cuma di bagian luar, prosesnya ada di bagian dalam, ada di hormon kita juga, itu yang harus kita ubah dan biasanya tuh 3 bulan baru perbaikan. Iya gitu. Kalau 17 tahun Gen Z apa masih Gen Alpha ya Ustadz? Gen alpha lah kayaknya. Udah Dok. Gen Alpha ya, itu kan guru yang tahu ya Iya. kalau kayak gitu. Coba aku mau minjem, aku mau tanya nih sama dokter. Oh, tanya. Ini dok, aku kan dulu pernah ya dok pakai skincare kan. Cuma tuh ya karena jarang. Oh, berarti orang kaya Ustadz ya? Maksudnya ini Masih dok. muda udah kebeli skincare. Soalnya dokter waktu SMA nggak bisa pakai skincare. Waduh. Karena nggak dikasih duit, nggak dikasih cuan. Ya ini dok, karena aku bekerja di BKK, alhamdulillah dok. Oh, alhamdulillah. Yeay. Nah, kembali ya dok ya, aku kan pakai skincare kan. Habis itu kadang jarang, terus pakai terus nanti jarang lagi sampai itu iya. expired dok. Oh, iya, Apa iya, namanya iya. skincare-nya itu. Nah, itu boleh nggak sih dok aku pakai lagi? Apa aku harus beli baru kayak gitu dok? Oh, sampai expired. Ya itu makanya ya, itu tuh anak-anak muda tuh. Jadi beli tuh nggak mikir lagi ya. benar. Padahal belinya pakai duit, pakai ngonten ya. Tapi benar. ternyata nggak dipakai. Jadi ciri-ciri skincare yang tidak baik adalah satu, skincare yang sudah expired ya. Kadang-kadang teksturnya sudah tidak stabil lagi ya, kadang-kadang. Tapi sebenarnya nih kalau dokter pribadi krim itu selama teksturnya, bentuknya itu masih dalam keadaan sama dengan pertama kali kita beli, sebenarnya aman. Tapi kita tes saja dulu di belakang telinga kita ya, kalau misalnya lewat sebulan 2 bulan gitu loh Ustadz ya. Iya, ya. Dan warnanya belum berubah, teksturnya belum berubah, bentukannya masih begini nih, itu biasanya aman, tapi pakai dulu di belakang telinga. Oh gitu. Tapi sebenarnya standarnya adalah krim yang aman untuk dipakai adalah krim yang belum expired ya. Apalagi krimnya tuh emang harus mencantumkan expired date ya. Kalau krim nggak ada expired date-nya, artinya itu percayalah bahwa krim itu tidak aman atau dia berupa krim racikan. Nah, kalau kalian menerima krim racikan, kalian harus tanya sama apotekernya, boleh nggak ditulisin expired date-nya kapan? Karena sebenarnya krim racikan kan krim A campur krim B campur krim C campur zat aktif apa dicampur. Nah, sehingga expired date dari krim A, B, dan C itu kan cari yang paling dekat. Misalnya ini expirednya Agustus, ini expirednya Oktober, maka kita kan apotekernya kan bilang ini expirednya Agustus nih. Tapi karena ini merupakan racikan, biasanya dia menjadi tidak stabil ya. Jadi kalau krim racikan biasanya kita harus pakainya kurang dari 3 bulan karena krimnya udah dicampur-campur. Dan biasanya di krim racikan kita nggak kasih kayak pengawet. Kalau kayak gini nih ada pengawetnya nih, makanya mau ditunggu 3 tahun juga dia masih bagus. Oh gitu. Karena dia udah buatan pabrik dibuat seperti itu. Tapi kalau krim racikan label biru nih kalau kata orang ya, itu kan dokter meracik, apoteker meracik tuh nggak ada ditambahin lagi bahan untuk pengawet, jadi tidak tahan lama. Oh gitu. Ya. Terus mau nanya, mau nambahin lagi, apalagi dok skincare yang aman untuk dipakai ya, selain ada expirednya. Iya. Kalau kalian mendapatkan skincare itu bukan dari praktisi kesehatan, bukan dari dokter gitu ya, maka kalian harus cari label BPOM-nya, terus namanya ya, terus kemasannya udah dibuka-buka belum ya, namanya skincare gitu ya.
Terus kalau misalnya dia label biru gimana dok? Nggak apa-apa, asal kalian memang nemui dokter untuk mendapatkan krim label biru itu gitu ya. Namanya penyakit nih kayak siapa namanya nih? Cinta kan punya akne, jerawat. Percaya sama dokter, nggak ada krim BPOM yang bisa nyembuhin jerawat kadang-kadang ya, karena akne kan penyakit. Jadi kadang-kadang perlu ada tambahan sedikit dari racikan seorang dokter gitu untuk mengatasi peradangannya. Setelah peradangannya selesai, biasanya dia bisa balik lagi ke produk-produk skincare yang BPOM. Skincare ya, care itu merawat ya, merawat kulit. Jadi skincare yang BPOM itu sebenarnya cocoknya untuk kulit-kulit yang nggak bermasalah. Nih kayak Pinky nggak ada masalah, Ustadz juga nggak ada masalah ya. Maka bisa pakai skincare BPOM. Tapi kalau kita ada masalah kayak akne, ini kan dokter juga punya jerawat nih. Kita butuhnya tuh skin treatment gitu ya, skin management. Jadi dosisnya emang lebih tinggi. Dokter tuh yang nggak suka tuh kayak, krim label biru tuh nggak aman loh, nggak aman. Terus apa fungsinya seorang dokter ya? Benar-benar itu. Gitu ya. Kalau yang kayak gini kan, ini fungsinya BKK buat nyalurin gitu ya. Keren banget. Ini kan tugasnya apa marketplace kayak di Shopee atau di Tokopedia. Kalau produk label biru nggak diperbolehkan, terus apa fungsi saya gitu. Jadi label biru tuh diperbolehkan deh. Yang nggak boleh itu beli krim label biru tapi belinya di pasar gitu. Tapi belinya online, dokternya nggak tahu siapa. Nah itu yang nggak aman ya. Terima kasih, dokter. Kenapa ketawa terus Cinta ya? Ada. Oke, silakan Mas Arif. Apa yang terjadi jika menggunakan skincare yang tidak sesuai dengan kulit? Tidak sesuai dengan kulit. Nah ya, jadi misalnya kayak pakai baju badannya S, pakai bajunya ukurannya XL, jadi kebesaran. Jadi kadang-kadang krimnya menjadi tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Tapi kalau kurang bermanfaat mubazir, nggak ngerusak kulit ya nggak apa-apa ya. Tapi yang bahaya itu adalah kalau misalnya krim itu, misalnya nih di kulit, krimnya atau sabunnya nih untuk kulit berminyak misalnya. Berminyak kan berarti dia ngangkatin minyak tuh, otomatis untuk kulit yang cenderung minyaknya berlebih, kayak saya sama Ustadz nih sama nih sama ini ya. Iya minyak tuh, orang kaya bisa ditambang ya. Jadi kalau misalnya pakai sabun, tentu sabunnya adalah yang mampu mengangkat sebum ya, mengangkat minyak-minyak di wajah. Terus kalau misalnya sabun itu dipakaikan di kulit Pinky yang kulitnya sangat kering, maka habis cuci muka kulitnya akan ketarik gitu. Jadi itu karena kadar airnya tuh keambil gitu. Dia kan nggak punya minyak, jadi yang diambil adalah airnya. Nah kayak gitu, itu yang aku bilang kalau misalnya nggak sesuai dengan kulit, apa yang terjadi gitu ya. Terus lagi kalau misalnya krimnya untuk kulit yang kering dipakaikan di kulit yang berminyak, itu biasanya jadi kayak nggak mempan. Kenapa? Karena kulit berminyak tuh kan istilahnya minyaknya banyak nih. Sebelum kita mau pakein krem ya, ini minyak mesti disingkirin dulu. Nah kalau kita pakai skincare yang malah untuk kulit kering, nah dia minyaknya ngubeng-ngubeng aja nih di sini, campur sama yang lain, jadi malah bikin masalah. Jadi jawabannya adalah jadi masalah atau tidak bermanfaat gitu. Bermanfaat ya. Itu Mas Arif. Iya. Gitu. Kirain tadi Mas Arif mau nanya ini apa, skincare yang mutihin muka gitu ya. Wah. Emang ada tuh? Secara ya dok. Iya, tapi Ada, Dok, ya? cowok itu harusnya maconya tuh coklat loh. Cowok putih itu kan ini. Tapi aku jadi takut loh. Oh kenapa? Takut merah-merah gitu. Oh kalau pakai skincare yang bikin putih, iya nggak usah. Kalau cowok tuh maconya coklat. Ya. Pokoknya yang intinya itu kulit sehat itu adalah kulit lembab ya. Kulit yang cerah, bukan putih ya. Cerah bukan putih. Ingat ya, kalau kamu pakai baju hitam, kalian Baiklin jadi putih, ya kan? Baiklin itu tuh pemutih keras tuh ya. Yang ada baju kalian akan bladus, robek. Iya. Kulitnya kalau udah robek deh, ada nggak ganti kulit? Nggak ada. Sama kayak gigi. Gigi kalau udah dicabut, pakai gigi palsu jadinya. Kalau kulit nggak ada kulit palsu. Iya, benar. Yang ada kulit kita di paha tempel di sini, sama aja di sini cacat. Nanti kasihan suami kita ya, yang ngelihat ada ini tambelan-tambelan. Jadi sayangi kulit kalian, konsulkan masalah kulit kalian kalau emang ada masalah. Kalau nggak ada masalah, pakai skincare yang dijual bebas boleh ya.
skincare yang dijual di BKK juga boleh dok ya? Oh iya, tersedia nih di sini. Wis, Iya, mantap banget ya. Vaneta. Vaneta guys dari Vaneta. dokter Yuri ya dok ya. Saya ngeliat expired, nah takutnya expired ya. Oh, aman tapi ya dok ya. Aman dong, 2025. Oke, benar sekali. Tadi dok, yang masalah dokter bilang tadi kan kita harus sesuai nih sama kayak baju ya. Nah ini aku salfok sama baju yang pakai dokter nih. Iya, glowing Dokter ya. sama bajunya tuh nyatu banget loh teman-teman. Iya, benar. Mantep banget, ini kemeja dok ya. Ini kemeja, bahannya silky dan percaya nggak ini dokter nih pakai baju nih 2 lapis ya. Dan ini tuh nggak panas sama Wow sekali. guys, mantep banget tuh Terus kelihatan nggak ini nih kayak nggak nerawang gitu ya, nggak nerawang dan tuh kayak gitu ya. Belinya di mana ini dok? di PKK. Wow, keren banget di BKK guys. Boleh dong nanti pas dokter Dinas nih direkomendasi ke teman-teman dok ya. Belinya Iya, tempat kita nih boleh dong, dok ya. Kita saling relasi Wajib teman-teman ya, wajib Oke, ya. benar banget, Yang punya saudara harus mensupport usaha saudaranya, ya nggak sih? Iya. Tepuk tangan dong untuk dokter. Wih. Oke dok, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bisa Nanti lanjut ditempat sesi kita. topik yang lain ya. Topik yang lain boleh, Iya, boleh oke, kapan-kapan ya. siap-siap. Nanti kita Gitu. sambung lagi ya dok ya topik yang lain Iya, ya. iya, Aku iya, iya. sangat senang banget nih bisa dapat ilmu banyak dari dokter ya guys. Ini Amin. kita podcast sekalian apa tuh namanya konsultan loh guys ya. Oh iya, Jarang-jarang loh kita bisa konsultasi konsultasi sama ya. dokter Yuri Iya. nih ya. Kalau datang kan bayar. Ya. Oh gitu. Nanti di sini ada itu ada Kalau kasir. ini yang bayar owner kita nanti dok. Oh gitu bukan ya. kita. Enggak lah, kan ownernya saudaranya dokter. Masa Oke. bayar? Iya. Siap, siap. Pokoknya teman-teman untuk yang ada masalah kulit boleh banget nanti konsul juga nih sama dokter Yuri Meta ya. Karena apa nih? Pertama dokter Yuri itu sangat welcome sama kita ya. Nanti teman-teman dijelasin sedetailnya tadi sama dokter juga tuh udah bilang ya. Kita dokter itu bukan mau merusak tapi akan memperbaiki, membantu teman-teman untuk memperbaiki supaya lebih cakep. Amin. Bener dok ya? Amin, 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 amin. Terima kasih Siap. dokter sekali lagi Ya. mengucapkan kebersamaannya. Sama-sama. Pokoknya Terima next kasih juga time. atas kesempatannya dibawa ke sini. Oke siap. Iya. Next time dokter harus siap ya dok ya kalau suruh podcast lagi ke sini Iya, ya, bareng-bareng sama siap, kita, dok, siap, ya. siap, Oke. siap. Oke teman-teman itulah tadi sedikit podcast kita sama dokter Yuri ya guys ya. Jangan lupa teman-teman di like, komen dan subscribe YouTube kita supaya mendapatkan pemberitahuan video terbaru lainnya ya. Oke cukup sampai sini. See you next time dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.